Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Emil Iksan, NIM T2019122. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian fa'il dan penjelasan lainnya. Adapun fa'il itu sendiri merupakan isim marfu atau yang dibaca rafa. Yang mana dalam kaidah bahasa Arab dari referensi jurumiyah bahwasannya isim yang dibaca rafa atau marfu'atul asma itu ada 7 jumlahnya. Di antaranya ialah fa'il itu sendiri. Adapun secara kaidah artinya fa'il ialah isim marfu yang disebutkan terlebih dahulu fi'ilnya, dan fa'il itu tersendiri itu terbagi menjadi dua, yakni secara zahir dan mutmar. Adapun contoh-contohnya dari fa'il itu sendiri, contoh ja'a jaidun, ja'a jaidani, telah datang dua jaid atau dua jaid telah datang. Terus ja'a jaiduna, para jaid telah datang. Ini mohon maaf saya mengambil contoh dari secara zahir atau secara jelas. Adapun artinya maksud dari fa'il secara zahir atau jelas dalam kaidahnya ialah fa'il zahir yang lafadz yang menunjukkan pada yang disebutkan tanpa ikatan, seperti lafadz zaidun, rajulun, muhammadun, dan lain sebagainya. Adapun secara mutmar itu sendiri diartikan secara tersembunyi. Sedangkan menurut istilah fa'il mutmar dalam kaidahnya ialah lafadz yang menunjukkan kepada kata ganti orang yang berbicara atau mutakalim, kata ganti orang yang diajak bicara atau mukhatab, kata ganti orang yang tidak ada atau ghaib. Nah, maksudnya dari mutmar itu sendiri kan sebenarnya mutaran dari kata dari domir, artinya kata ganti. Nah, adapun dalam susunannya itu terbagi menjadi dua, yakni munfasil dan muttasil. Munfasil itu sendiri yakni tidak bersambung, maksudnya tidak bersambung, bisa berdiri sendiri, contoh huwa, huma, hiya, dan lain sebagainya. Adapun secara muttasil itu bersambung, contoh dorobtu, telah memukul siapa saya, atau saya telah memukul. Adapun secara pembagian dari mutmar itu tadi itu menjadi tiga. Yang pertama ialah mutakalim atau orang yang berbicara. Orang yang berbicara ini ada terbagi lagi. Pertama ialah mutakalim atau orang yang berbicara. Orang yang berbicara ini ada terbagi lagi menjadi dua, yakni mutakalim wahdah dan mutakalim ma'al khair. Mutakalim wahdah ialah mutakalim yang menunjukkan arti satu atau sendiri. Contoh, ya contohnya aftahul kitab, saya sedang membuka buku. Jadi tidak ada orang lain yang menunjukkan. Adapun yang mutakalim al khair yakni mutakalim yang menunjukkan arti sendiri beserta lainnya. Contoh naftahul kitabi, kami sedang membuka buku. Tuh. Adapun domir mukhatab atau orang yang diajak berbicara. Orang yang diajak berbicara contohnya secara bahasa kamu. Ya. Contohnya dalam bahasa Arab berarti kata ganti kamu, yakni angta, angtuma, angti, angtuna. Adapun domir ghaib yakni orang yang tidak berbicara atau orang yang bukan berbicara dan yang tidak diajak bicara. Berarti siapa? Ghaib yakni yang dibicarakan. Contohnya dia, huwa, huma, hiya, dan lain sebagainya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himatul Malika, NIM T2019-1237. Di sini saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu naibul fa'il. Naibul fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il yang mabni majhul, atau yang jatuh setelah isim yang diserupakan dengan fi'il yang mabni majhul. Contohnya, duribah Muhammadun. Lafaz Muhammad disebut sebagai mabni al-fa'il.
karena merupakan isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il mabni majhul, yaitu lafaz duriba. Untuk yang selanjutnya yaitu pembagian naibul fa'il. Naibul fa'il dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu naibul fa'il isim dohir, contohnya kutibatit darsu. Yang kedua yaitu naibul fa'il isim domir, contohnya umirtu. Yang ketiga yaitu naibul fa'il masdar muawwal, contohnya ulima annaka mahirun. Yang keempat yaitu naibul fa'il jar majrur, contohnya walamma suqita fi aydihim. Untuk contoh naibul fa'il di dalam Al-Qur'an, saya mengambil 2 contoh, yaitu yang pertama dari surat Ar-Rum ayat kedua yang berbunyi ghulibatir rumuh. Lafaz ghulibat menjadi fi'il majhulnya, fi'il mabni majhulnya, sedangkan lafaz ar-rumuh menjadi naibul fa'ilnya. Yang kedua yaitu pada surat Az-Zukhruf ayat 57 yang berbunyi duriba ibnu Maryam. Lafaz duriba menjadi fi'il mabni majhul, sedangkan ibnu Maryamah menjadi naibul fa'ilnya. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu ketentuan-ketentuan naibul fa'il. Yang pertama yaitu naibul fa'il merupakan isim marfu. Asal dari naibul fa'il adalah sebagai objek atau sebagai maf'ul bih yang mempunyai i'rab nasab. Tatkala fa'ilnya dihapus, maka maf'ul bih menggantikan posisi fa'il yang mempunyai i'rab rofa. Contohnya Muhammadan Zaidun nasoro. Zaid menolong Muhammad. Apabila fa'ilnya dihapus, maka menjadi Muhammadan nusiro. Muhammad ditolong. Yang kedua yaitu naibul fa'il harus diletakkan setelah fi'il. Apabila ada isim marfu yang terletak di depan atau sebelum fi'il, maka dia bukan naibul fa'il. Contohnya nusyirah Muhammadun, Muhammad ditolong. Lafaz Muhammad bukanlah naibul fa'il. Hal ini karena ia terletak di depan fi'il. Naibul fa'ilnya adalah berupa domir yang terdapat pada fi'il nusyirah yang takdimnya adalah huwa. Yang ketiga yaitu fi'il yang dipakai harus fi'il majhul. Contohnya Al-Baqru Muhammadun dabahah. Muhammad menyembelih sapi. Lafaz Muhammad bukan naibul fa'ilnya karena fi'il yang dipakai adalah bukan fi'il majhul. Yang keempat yaitu fi'il yang dipakai harus selalu dalam bentuk mufrad. Contohnya utilal kafiruh. Seorang kafir telah dibunuh. Lafaz al-kafiruh di sini adalah mufrad. Yang kelima yaitu apabila naibul fa'ilnya mudzakkar, maka fi'ilnya mufrad mudzakkar. Apabila naibul fa'ilnya berupa muannas, maka fi'ilnya mufrad muannas. Contoh yang masuk pada mudzakkar yaitu Muhammadan nusyirah. Mengapa masuk pada mudzakkar? Karena lafaz Muhammadun nusyirah mengandung makna laki-laki. Sedangkan lafaz Maryam nusyirat masuk pada muannas karena mengandung makna muannas atau perempuan. Untuk yang keenam yaitu apabila susunan sebelum fa'ilnya dihapus mempunyai 2 maf'ul bih, maka setelah fa'ilnya dihapus, maf'ul bih pertama menjadi naibul fa'il, sedangkan maf'ul bih kedua tetap menjadi mansub sebagai maf'ul bih. Contohnya, to'aman fakiron Muhammadun manahah. Muhammad memberi orang fakir itu makanan. Apabila fa'ilnya dihapus, maka fi'ilnya harus dirubah menjadi bentuk majhul.
Kemudian maf'ul bih pertama lafadz al-faqiru berubah menjadi naibul fa'il sehingga i'rabnya menjadi i'rab rofa. Adapun maf'ul bih kedua yaitu lafadz to'aman tetap mansub sebagai maf'ul bih. Maka jika sudah dirubah lafadz to'aman fakiron Muhammadun manahah menjadi lafadz to'aman fakiru munahah. Orang fakir itu diberi makanan. Maka setelah fa'ilnya dihapus, maf'ul bih pertama menjadi naibul fa'il, sedangkan maf'ul bih kedua tetap menjadi mansub sebagai maf'ul bih. Contohnya, to'aman fakiron Muhammadun manahah. Muhammad memberi orang fakir itu makanan. Apabila fa'ilnya dihapus, maka fi'ilnya harus dirubah menjadi bentuk majhul. Kemudian maf'ul bih pertama lafadz al-faqiru berubah menjadi naibul fa'il sehingga i'rabnya menjadi i'rab rofa. Adapun maf'ul bih kedua yaitu lafadz to'aman tetap mansub sebagai maf'ul bih. Maka jika sudah dirubah lafadz to'aman fakiron Muhammadun manahah menjadi lafadz to'aman fakiru munahah. Orang fakir itu diberi makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emiliano Isesiar Naima, NIM T 2019-1426. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan terkait tentang mubtada. Awal mula mubtada itu apa sih pengertian mubtada? Mubtada adalah isim atau kata benda yang dengannya dapat berbentuk jumlah mufidah atau kalimat yang sempurna. Al-mubtada itu selalu berpasangan dengan al-khobar, karena kalimat sempurna tidak bisa berbentuk tanpa adanya khobar. Yang kedua, hukum al-mubtada. Al-mubtada memiliki 4 hukum sebagai berikut. Yang pertama, al-mubtada wajib dalam keadaan rafa. Yang kedua, al-mubtada wajib isim ma'rifah, bukan isim nakirah, seperti al-masjidu kabirun. Lalu yang ketiga, bolehnya al-mubtada dihapuskan jika ada dalil yang menunjukkannya. Lalu yang keempat, al-mubtada wajib dihapuskan jika khobarnya adalah masdar yang menggantikan fiilnya. Lalu ada pula jenis-jenis mubtada. Akan tetapi selain itu mubtada juga harus sama dengan khobar dalam hal jumlah, yakni seperti mufrad, musanna serta jamaknya, dan juga mubtada juga harus sama dengan khobarnya terkait tentang jenisnya, yakni muzakkar dan muannas. Lalu ada pula jenis-jenis al-mubtada. Menurut Ibnu Malik menyebutkan bahwa al-mubtada memiliki 2 jenis, yaitu mubtada yang mempunyai khobar seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 15, yakni Allahu yastahzi'u. Allahu sebagai mubtada, yastahzi'u sebagai khobar. Lalu yang kedua, mubtada yang mempunyai fa'il yang menempati kedudukan khobar. Fa'il sadda masadda al-khobar. Lalu yang perlu diperhatikan, tadi ada persyaratan atau hukum mubtada di mana mubtada wajib berupa isim ma'rifah. Namun ada kalanya mubtada berupa isim nakirah jika yang pertama, mubtada merupakan mausuf atau yang disifati, seperti ustadzun alimun. Itu ustadz disifati dengan alimun. Lalu yang kedua, mubtada diidofahkan, seperti baitu mudirin. Baitu mudirin itu merupakan mubtada tetapi isim nakirah. Lalu yang ketiga, mubtada didahului oleh istifham, seperti aina al ustazu. Lalu yang keempat, mubtada berupa isim mu'rab. Yang kelima, mubtada berupa isim mabni, seperti isim isyarah, mausul, domir. Yang keenam, mubtada merupakan masdar muawwal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Bella Yuniat, NIM T 2019-1206. Di sini saya akan membahas tentang khobar. Pengertian dari khobar. Khobar adalah sesuatu yang berfungsi sebagai penyempurna faidah atau mutimul faidah. Dengan kata lain, khobar ini adalah isim yang menjadi keterangan dari mubtada. Nah, khobar ini mempunyai arti adalah dan itu. Kita
Kita langsung ke contoh. Contoh dari khobar yaitu Muhammadun qaimun. Muhammad di sini sebagai mubtada dan qaimun di sini sebagai khobarnya. Kenapa qaimun dijadikan sebagai khobar? Karena di sini kata lafadz qaimun merupakan isim yang dibaca rofa dan posisinya pantas diberi arti adalah, sehingga ia berfungsi sebagai mutimul faidah. Kemudian pembagian khobar ada dua. Yang pertama ada khobar mufrad dan khobar ghairu mufrad. Khobar mufrad yaitu khobar yang bukan termasuk khobar jumlah dan syibhul jumlah. Sedangkan ghairu mufrad yaitu khobar yang terdiri dari khobar jumlah dan syibhul jumlah. Contoh dari khobar mufrad yaitu yang pertama Muhammadun qaimun, Muhammadani qaimani, Muhammaduna qaimuna. Contoh dalam Al-Qur'annya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 29 yaitu wa huwa bikulli syai'in alim, yang artinya dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Di sini huwa sebagai mubtada dan alim berkedudukan sebagai khobarnya. Kemudian kita membahas yang ghairu mufrad. Ghairu mufrad ini kan terdiri dari jumlah dan syibhul jumlah. Nah, jumlah ini khobar jumlah ini pembagiannya itu ada dua, yaitu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Contoh dari jumlah fi'liyah yaitu Muhammadun yaktubud darsa. Muhammad sebagai di sini Muhammad sebagai mubtada dan yaktubud darsa sebagai khabarnya. Kemudian jumlah ismiyah. Contohnya Muhammadun abuhu mahirun, yaitu Muhammad sebagai mubtada, abuhu mahirun sebagai khabarnya. Dalam Al-Qur'an, contoh khabar ghairu mufrad yang jumlah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 15. Allahu yastahzi'u bihim, yang artinya Allah akan memperolok-olok mereka. Allah di sini sebagai mubtadanya, yastahzi'u bihim sebagai khobarnya. Khobar jumlah fi'liyah. Kemudian khobar syibhul jumlah ini pembagiannya juga ada dua, yaitu jar majrur dan dzaraf. Jar majrur yang pasti di dalamnya terdapat huruf jar. Contohnya Muhammadun fit dari. Muhammad itu mubtadanya, fit dari itu khobarnya. Nah, sedangkan dzaraf yaitu lafadz yang menunjukkan keterangan tempat. Contohnya Muhammadun amamal madrasah. Muhammad di sini sebagai mubtada, amamal darsah, amamal madrasah. Di sini kan keterangan tempat, berarti di situ sebagai khobarnya. Nah, contoh khobar ghairu mufrad yang syibhul jumlah terdapat dalam surat Al-Qari'ah ayat 7, yaitu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Fahuwa, huwa di sini sebagai mubtadanya, isim dhamir berkedudukan sebagai mubtada. Kemudian fi 'aisyatin, fi itu adalah huruf jar, maka termasuk yang jar majrur. Fi 'aisyatin berkedudukan sebagai khobar syibhul jumlah.